Kita akan melanjutkan pembahasan national income di sisi supply. Masih menggunakan classical model, kita akan bahas level of production dan memperkenalkan Cobb-Douglas production function. Di classical model, seperti kita sudah ketahui, setiap pihak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya mereka masing-masing, self-interestnya masing-masing. Nah, sehingga dengan adanya kompetisi dan flexible prices atau flexible wages, harga yang fleksibel, maka real output-nya akan ditentukan oleh dua hal ini. Atau disebut ekonomi dikontrol oleh invisible hand karena ada banyak pihak dan masing-masing pihak berjalan atas keinginan masing-masing sehingga seolah-olah tidak ada yang mengatur, tapi yang mengatur adalah invisible hand. Sehingga di dalam classical model ini, market system ini akan berjalan lebih bagus daripada diatur secara ketat oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah produksinya? Tentunya misi dari perusahaan adalah memaksimalkan profit. Profit diperoleh dari mana? Dari revenue dikurangi biaya, yaitu ada labor cost dan capital cost. Revenue dari mana? Yaitu dari jumlah produksinya dikalikan harga, labor cost adalah jumlah labornya dikalikan dengan gaji, kemudian capital cost adalah jumlah modal dikalikan dengan sewanya. Nah, karena jumlah output itu sama dengan fungsi produksi, maka kita bisa gantikan di sini Y dengan fungsi produksi, yang itu tergantung dari capital dan labor. Sehingga profit bisa dikatakan dengan persamaan yang terakhir ini, profit adalah tergantung dari harga, gaji, sewa, kemudian tenaga kerja, dan modal. Gaji, kemudian harga maupun sewa ini karena adanya kompetisi, maka perusahaan tidak bisa mengeset karena perusahaan merupakan bagian yang kecil dari seluruh pemain, sehingga harga, gaji, dan sewa ini adalah berupa given ya, diterima oleh perusahaan. Perusahaan hanya bisa menentukan jumlah labor dan jumlah modalnya. Nah, seberapa akan ditentukan oleh perusahaan, yaitu sebesar titik optimalnya adalah marginal product ya, kita akan lihat marginal produknya. Apa itu marginal product? Ada dua marginal product nantinya, marginal product of labor dan marginal product of capital. Dua-duanya sama, hanya saja kita bahas pertama marginal product of labor dulu. Apa itu marginal product of labor? Yaitu karena namanya product of labor, jadi tambahan satu labor lagi akan menghasilkan berapa tambahan output. Nah, ini adalah marginal product of labor. Atau kalau definisinya tambahan jumlah output karena perusahaan menambah satu unit labor. Ceteris paribus, jumlah modalnya berarti tetap. Atau kalau dinotasikan marginal product of labor sama dengan fungsi produksi kalau labornya ditambah satu dikurangi fungsi produksi semula. Ya kan? Yang kita kenal adalah law of diminishing return. Jadi diminishing marginal product. Jadi ketika nambah tenaga kerja, nambah labor, maka produksi akan bertambah, tapi tambahan produksinya tadi akan semakin menurun. Nah, seperti ini ya kurvanya. Jadi semakin tinggi kuantitas labornya, maka akan ada tambahan produksi, tapi tambahannya akan semakin melandai, sehingga makin lama akan menjadi nol. Ini nggak akan bisa turun, kenapa? Karena sampai di sini perusahaan nggak akan nambah produksi lagi, maksimal akan ada di sini. Sehingga dikatakan marginal product of labor-nya kalau di sini ditambah satu hasilnya besar, kemudian ditambah satu hasilnya makin kecil. Nah, atau diminishing marginal product. Sehingga konsekuensinya ketika perusahaan menambah labor, maka yang terjadi perusahaan akan menambah gajinya dan nambah produksinya. Ketika gajinya tetap dan tambahan produksinya semakin menurun, maka makin lama ini akan ketemu ya. Jumlah tambahan produksinya semakin turun, tambahan gajinya tetap, maka perusahaan akan berhenti di titik ini di real wage sama dengan marginal product of labor. Jadi misalkan itu ceritanya tadi nambah orang di food truck ya kan. Nambah satu orang produksinya nambah 10, gajinya 8, maka masih untung.
dia perusahaan nambah tambahan 2. Kemudian nambah produksi lagi tambahannya 9, gajinya 8, masih untung 1. Tambah lagi, misalkan ditambah lagi, maka marginal produknya sama dengan 8, WC-nya 8. Sampai di sini ini akan titik maksimal sampai di sini ya, karena perusahaan nggak akan dapat tambahan apa lagi, nggak dapat tambahan, profit lagi, sehingga akan berhenti di titik sini. Begitu juga dengan marginal product of capital sama dengan marginal product of labor, ini hanya diganti aja labor dengan K-nya. Marginal product of capital tambahan output karena perusahaan menambah modalnya, ceteris paribus atau labor-nya tetap. Ini notasinya seperti ini sama fungsi kalau modalnya ditambah 1, dikurangi fungsi kalau, kapitalnya maksudnya, kapital tambah 1 ini kapital tetap. Sama ada diminishing marginal product juga, akan tambahan produksinya akan semakin menurun. Kita bisa bayangkan kalau tadi tambahan orang ya, 1 orang misalkan bisa menghasilkan pisang goreng, dalam 10 menit bisa 10 ya kan. Kalau ada 2 orang barangkali bisa lebih banyak. Kenapa? Karena, yang satu menggoreng, satu menyiapkan adonan barangkali tambahannya lebih banyak. Tapi begitu nambah 3 orang, tambahannya menjadi semakin kecil lagi karena barangkali perlu koordinasi atau ya malah jadi ngobrol ya. Tambahan orang lagi malah tambahan produksinya makin kecil. Nah, begitu juga kalau ini marginal product of capital. Ada 3 orang misalkan dengan 1 wajan, 1 penggorengan barangkali, udah produksinya 10. Ditambah 2 penggorengan berarti produksinya nambah lagi, misalkan nambah 10 lagi ya, bisa 20. Tapi begitu penggorengan ketiga nggak bisa 30, barangkali hanya 28. Tambah penggorengan lagi, orangnya udah kewalahan, maka tambahan produksinya akan semakin mengecil. Jadi kalau membayangkannya seperti itu ya, sehingga maximizing profit-nya adalah sama tadi marginal product of capital-nya, semakin lama semakin menurun. Kalau dia sudah sampai dengan, eee, real rent-nya, maka dia akan berhenti perusahaan itu titik optimalnya. Sehingga dengan demikian bisa kita lihat bahwa, marginal product of labor ini ujung-ujungnya akan sama dengan wage per price-nya, kemudian marginal product of capital akan sama dengan, eee, real rent-nya dibagi dengan price-nya. Nah ini, eee, sehingga demand dari faktor produksinya adalah faktor marginal produknya sama dengan faktor price-nya, baik itu, capital maupun labor. Nah, sehingga pembagian dari national income, distribusi dari national income, itu adalah seperti ini, profit itu sama dengan, eee, income dikurangi marginal product of labor kalikan labor-nya berapa, dikurangi marginal product of capital kalikan capital-nya berapa. Nah, eee karena tadi adanya kompetisi, ada profit maximization, kemudian ada constant return to scale, maka hasilnya ya profitnya pasti akan menjadi nol. Kenapa? Kalau profitnya masih belum nol, maka masih akan nambah lagi ya. Masih akan nambah lagi, masih akan nambah lagi produksinya, makin ada perusahaan yang ikut bergabung, sehingga real economic profit-nya akan sama dengan nol. Nol ini artinya semua sudah dapat profit ya, semua sudah dapat profit. Jadi labor sudah dapat, gajinya, sudah dapat keuntungan, capital juga sudah dapat, keuntungan dari rent-nya tadi. Sehingga, kita bisa lihat seperti ini, income itu sama dengan marginal product of labor dikalikan labor, tambah marginal product of capital dikalikan dengan kapitalnya. Sehingga capital income sama dengan MPK kalikan K, ini sama dengan alfa. Labor income MPL kalikan labor sama dengan 1 min alfa, karena, jumlahnya ini harus sama dengan, 1 ya. Karena kita akan melihat, ini sebagai constant return to scale ya kan. Jadi A ini konstan bikin, di antara 0 dan 1. Jadi mengukur, eee, bagiannya capital dan labor. Jadi kalau capitalnya 0,7 berarti labornya 0,3. Totalnya harus 1, itu kira-kira. Nah, sehingga yang diajukan oleh Cobb Douglas, ini ada 2 orang, fungsi produksi
itu adalah tergantung dari capital dan labor atau lengkapnya seperti ini. Fungsi produksi atau produksi tergantung dari A, ini adalah produktivitas dari teknologi yang ada sekarang ini, harusnya lebih besar dari satu, dikalikan dengan capital, dipangkatkan dengan alpha, share of income dari modalnya, dikalikan labor, dipangkatkan 1 minus alpha. Nah, misalkan capital itu adalah 0,3, maka capital pangkat 0,3, labor pangkat 0,7. Ini kenapa ini harus satu, karena kita kenal tadi adalah constant return to scale. Implikasinya apa? Marginal product of labor-nya ini kalau diturunkan terhadap labor-nya adalah persamaannya seperti ini, atau hasil akhirnya adalah 1 minus alpha dikalikan J bagi L. Marginal product of capital-nya ini persamaan ini diturunkan dengan delta K-nya, maka alpha sama dengan J dibagi K. Sehingga kalau misalkan perusahaan menambah modal, maka yang terjadi marginal product of labor-nya kecil, marginal product of capital semakin turun. Karena tadi kita lihat marginal product of capital akan diminishing ya. Nambah modal, marginal product of capital-nya turun, tapi marginal product of labor-nya akan naik, ya kan. Kalau modal dan labor dinaikkan dengan jumlah yang sama, maka output-nya akan naik dalam jumlah yang sama. Ini konsep constant return of scale ya. Jadi kalau modal dikalikan 2, labornya dikalikan 2, misalkan tadi kita bicara tentang food truck-nya 1, orangnya 3, maka produksinya 1.000 misalkan. Kalau food truck-nya dikalikan 2, misalkan ada 2 food truck, ada orangnya dari 3 jadi 6, maka hasilnya adalah 2 kali lipat output-nya, jadi 2.000. Kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, marginal productivity dari faktor itu tergantung dari average productivity-nya, tadi sudah kita bahas. Kemudian rasio dari pendapatan dari tenaga kerja dengan kapital ini adalah konstan. Dari persamaan ini ya, labor itu 1 minus alpha, kapital itu alpha. Jadi ini perbandingannya seperti ini. Jadi ini akan konstan, kita lihat di riset-riset penelitian tentang pertumbuhan ekonomi atau kita kenal dengan growth accounting, ini jumlahnya kira-kira sama jumlah labor dan income dari labor dan income dari kapitalnya. Sekian dari sisi supply-nya. Semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.